Siapa ngade? No kudu nurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalu puniki kembali saged kempal, saged kumpul istiqomah rutinan mengaji Al-Quran dan mengkaji Al-Hikam. Semoga tetap diberikan kekuatan istiqomah sampai seterusnya bisa tetap mengerjakan amal soleh. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang tata krama di dalam berdoa, bahwa lidu'ai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun, sudah dibahas. Maka pada malam hari ini dibahas sambungannya. Kebanyakan di dalam doa itu, fitrahnya manusia itu secara umum yang diminta adalah hal-hal yang berkaitan dengan nafsunya. Kebanyakan kan begitu. Banyaknya permintaan itu yang diajukan kepada Allah adalah hal-hal yang sesuai dengan keinginannya, yang bersifat keduniaan. Bukan berarti melarang kita untuk meminta dunia. Kembali lagi, yang penting dunia itu bukan menjadi tujuan dari sebuah perjalanan, kan begitu. Tetap tujuan perjalanan kita adalah kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka Ibnu Athaillah mengatakan la tastaghrib wuqu'ul aqdar al-mujibati lil aghyar balil aghyaru fi dzatiha aqdarun madumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahakun wasfuha wa wajibat na'tuha, yang artinya la tastaghrib, aja milang-milang aneh, janganlah kalian merasa heran, kata Ibnu Athaillah. Wuku al-aqdar ing tumibane piro-piro buteke ati. Jadi janganlah selama masih ada di dunia, janganlah merasa aneh jika kita melakukan atau kita menyaksikan seseorang itu sekian benar, sukiki salah, sekian soleh, sukiki maksiat, sekian taat, sukiki maksiat. Itu jangan aneh. Selama masih di dunia jangan aneh. Bahkan ketika kita menyaksikan orang alim sekalipun ternyata jatuh ke lubang maksiat, ya jangan aneh. Karena itulah dunia. La tastaghribuku al-aqdar al-mujibatil aghyar. Al-aqdar itu kotoran hati yang mengakibatkan gelapnya hati. Pokoknya selama masih di dunia, bergilirnya maksiat dan taat itu pasti pada siapapun, kecuali pada orang-orang yang maksum, yaitu para nabi. Kalau masih manusia biasa, wis pasti melakukan suatu kesalahan. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka
Namun bukan berarti ini menjadi satu pembenaran ketika kita melakukan satu kesalahan. Maksudnya jangan sampai satu kesalahan ini menjadikan kita berputus asa. Berputus asa akhirnya maksiat temen baik urip kapan bener kita. Nah, jangan sampai. Itulah yang saya maksud bahwa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, jangan menunggu hati ini bersih. Komaninglah sedekah, kita sih durung bisa ikhlas. Jangan. Karena gak akan mungkin. Kalau nunggu benar-benar ikhlas, kapan ikhlasnya? Akhirnya keburu meninggal. Beli sedekah-sedekah. Kan begitu. Jadi, karena tidak mungkin, jangan merasa aneh dalam kehidupan dunia ini. Kemaksiatan dan ketaatan ini bersilih berganti. Maka jangan menunggu kita berbuat kebaikan. Komaninglah sholate, komaninglah tahajude, durung bisa ikhlas, masih berharap dunia, kapan mulainya? Kan begitu. Sudah tahajud, belum bisa ikhlas sedekah, belum bisa ikhlas tahajud, belum bisa ikhlas jamaah. Kalau nunggu benar-benar mengharapkan ridho Allah sampai benar-benar bersih, belum tentu umur kita sampai. Jalan saja dulu, jalan, kerjakan gitu. Dunia itu ya seperti itu. Nah, seiring berjalan waktu, nanti juga terus berusaha, Allah akan memberikan pertolongan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Tuh, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalannya Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Gitu. Ini yang dimaksud. Janganlah merasa heran jika masih berada di dunia, masih bersilih bergantinya antara maksiat dengan taat. Seperti itu. Balil aghyar fidatiyah akdarun ma dumta fi hadhi dar fa innaha ma'abrozat ila ma huwa mustaqbal. Ini yang akhirnya kita dalam arti menjadi orang yang tidak merasa paling benar, tidak gampang membenci, tidak gampang menaruh dendam. Ketika kita hal-hal yang berurusan dengan dunia, jangan sampai masuk ke dalam hati. Dunia itu tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa materi, sanjungan, kedudukan, pengakuan, itu dunia. Kadang ketika kita punya satu teori, ketika kita punya satu teori yang berlawanan dengan teori orang lain gitu kan, kita pengen diakui teori kita, kadang kita merasa kecewa ketika teori kita tidak diakui. Atau ketika kita menjumpai, ya taruhlah ya sekarang gitu Pak, ada tokoh yang lagi membahas ini gitu, itu tidak sesuai. Kita jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau itu suatu akidah, suatu berkaitan dengan agama, kita boleh bersedih. Tapi ketika sesuatu yang berkaitan dengan dunia, jangan sampai melukai hati. Jangan sampai bersedih, jangan sampai ribut, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai berpisah jika hal-hal itu hanya berkaitan dengan dunia. Maka kita harus bisa mengkaji, memilih, menganalisa masalah ini kaitannya dengan akhirat, agama, akidah, atau justru kita terjebak ini urusan dunia yang kelihatannya sebuah agama tapi terbalut dunia. Hati-hati. Kalau
urusannya ini berkaitan dengan dunia, jangan sampai kita masuk ke dalam hati menimbulkan perpecahan, menimbulkan kebencian, menimbulkan dendam, menimbulkan kerenggangan. Tapi kalau hal itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum-hukum Allah, akidah, dan kita pantas bersedih. Kok ada orang yang seperti itu? Kok ada tokoh yang seperti itu? Harus bersedih. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya adalah masalah dunia, jangan sampai. Contoh, ketika menjelang pemilu, misal kadang begitu kan, menjelang pemilihan kuwu, menjelang apa, tokoh ini begini, tokoh ini begini. Padahal ini yang sedang diperebutkan adalah hal dunia gitu. Padahal yang sedang diperebutkan adalah suatu kedudukan. Cuma orang-orang ini menyewa tokoh, menyewa agama, yang pada akhirnya antar tokoh, antar agama ini ribut. Padahal kita lihat esensinya apa. Jangan sampai hal seperti itu menjadikan kita masuk ke dalam hati bersedih, petang-tengan gitu. Kita lihat esensinya apa. Nah itu. Itu. Jadi selama di dunia itu masih akan terus ada hal-hal seperti itu. Kemudian ay wasfuha al mustaqiqu wa na'tu al wajibu ay al lazimu famin darura riyatiha wujudul makari. Dan termasuk kepastian dunia, darura riyatiha, kepastian dunia adalah wujudul makari wal masyaki fiha. Kepastian kehidupan di dunia adalah adanya kesengsaraan, adanya kesusahan, adanya kepayahan. Jadi jangan aneh, selama masih hidup di alam dunia ini kita berada dalam masalah. Justru aneh kalau hidup di dunia itu tanpa masalah. Aneh. Nggih. Selama kita masih hidup di dunia, isinya masalah, ruwet, kesusahan. Tidak akan mungkin hidup di dunia ini tanpa adanya keruwetan. Maka satu kepastian kehidupan di dunia itu isinya adalah masalah. Yongan kadang kita hidup di dunia itu wisweru kita beli mampu ngerjakakan sesuatu yang tidak mampu, dipaksakan. Wis perlu kita full tanggung jawab, meminta tanggung jawab yang lain. Cari, kadang kita sendiri tuh mencari masalah yang harusnya masalah itu nggak usah kita cari. So, kadang wis perlu kinki bakale ruwet, dia diterjang. Ya itulah dunia. Cuman kadang memang ketika orang akan diberikan satu masalah, akal sehatnya itu ditutup. Wong akan kecelakaan wis weruh, bakal lagi belai, nyalip ki bakale belai, beli mungkin bakal lagi tekor. Ya kali gane akal lagi tertutup, maksa nyalip, gitu kan. Contoh, kayak kula ketika ngaburakan manuk. Wis weruh bakal ke manuk ki kabur karena cuaca mendung, anginnya gede. Secara akal dan secara kebiasaan manuk ki beli bakal balik. Tapi dilala, ya itulah dunia. Ditutup akal sehatnya. Ya, bokatnya balik. Paling secara teori beli bakal balik. Dia berakan. Nah, akhirnya manuk nyangkol, mencolok dan sebagainya. Itu contoh kecil. Nah, kepada orang berkendara, buru nyalip ke bakal
kebedak, bokatnya kebedak, maksa, terjadi kecelakaan. Nah itulah kehidupan dunia. Maka tidak mungkin dunia ini tanpa masalah. Masalah yang tidak kita cari, kadang kita cari masalah itu, gitu. Terus pasti. Kadang kita melihat enak temen orang, dia usahanya maju, usahanya banyak, gitu kan? Usaha karyawannya banyak. Jangan salah. Kadang orang yang karyawannya banyak pun itu selalu berpikir, priwe kamar karyawan iki setia, priwe kamar karyawan iki tetap kinerjanya bagus. Selalu dipikirkan begitu. Ya Kang Tajir ya. Priwe karyawan ki aja khianat. Priwe karyawan ki mulai solot. Kudu dipakai THR, kudu itu selalu dipikirkan. Kudu anak family gathering. Kelihatannya kita melihatnya enak. Dunia itu seperti gunung. Seperti gunung, dari jauh bagus, mulus, rapi. Ketika diparki berenjal-berenjul. Ana wiwitan sing dhuwur, ana eri, ana watu gede. Itulah dunia. Tuh. Jadi wis pasti orang yang kelihatan dia punya SPBU banyak. Wis enak bae wong duitnya akeh mah. Pengen apa bae. Kita selalu berpikirnya ke sana. Enak bae wong duitnya akeh sih. Tuku apa kari tuku. Padahal ngaturnya itu priwe SPBU tetap jalan. Izinnya priwe ketika itulah. Jadi wis jadi sifatnya dunia, isinya susah. Tidak mungkin orang berharap hidup di dunia itu tenang secara sejati. Orang yang bersyukur pun pasti merasakan kesusahan. Karena itulah watakna dunia. Seperti itu. Oke, tiba dilanjut balik. Wa sayati, dan lan arab teka opoatan bihu ala hikmati dzalika. Dan bakal datang apa sih hikmahnya Allah menjadikan dunia ini tempat susah. Jadi makanya tidak perlu ngeluh. Minggu kemarin kula sampaikan, janganlah berdoa minta diselesaikan setiap masalah kita. Karena masalah itu nggak akan pernah selesai. Tapi berdoalah minta diberi ikhlas dan sabar dalam menerima menjalani masalah tersebut. Ketika bisa ikhlas, bisa sabar, keuntungannya dua. Oli pahala, masalahnya pun akan selesai. Pahala dari sabar dan masalahnya akan Allah selesaikan. Tapi ketika kita hanya minta, ya Allah selesaikan masalah saya, ya Allah berikan solusi dari masalah ini, kita tidak minta sabar, belum tentu kita bisa sabar dalam menjalani masalah itu. Kadang masalahnya tidak cepat selesai, hatinya ngamuk-ngamuk, pahala beli dapat, masalah tidak cepat selesai. Dua kerugian. Tapi kalau minta sabar, minta ikhlas, dua keuntungan. Kalau hanya minta solusi, dua kerugian. Ingat, kembali lagi, Allah memberikan pengabulan doa sesuai kehendak dan waktu yang Allah tentukan. Ketika kita minta, ya Allah pokoknya masalah ini ya Allah minggu depan harus selesai. Ya Allah masalah ini bulan depan harus selesai. Tidak minta ya Allah berikan hamba kesabaran, sebenar-benarnya sabar, sebenar-benarnya ikhlas. Karena kalau Allah nggak berikan, apa aja statusnya kan, haukolah ya Pak. Bakal beli pertolongan Allah mah, sabar pun nggak akan bisa, ikhlas pun nggak akan bisa, gitu.
maka diminta sama Allah. Tuh seperti itu. Jelas kembali. Maka apa dari hikmah Allah menjadikan dunia ini tempat masalah, tempat susah, tempat penderitaan. Pasti ada hikmahnya. Bahkan Allah mengatakan dunia ini mataun, perhiasan, termasuk anak perhiasan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan anak, kan begitu. Anak perhiasan, dunia yang perhiasan. Yang namanya perhiasan semua orang suka. Gak ada orang yang tidak suka dunia, gitu. Pengen mobil langka, pengen rumah bagus langka. Mataun, perhiasan. Jalan-jalan keliling Indonesia, KB seneng. Keliling Eropa apa maning? Semua seneng. Mataun. Mataun al-ghurur bisa menipu, gitu kan? Makanya kan Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Doa begitu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami dunia itu tujuan terbesar kami. Jangan. Kalau orang berpikir hidup ini, ada satu makalah perbincangan dunia, ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia ini akan melayaninya. Orang menjadikan akhirat tujuannya, dunia akan melayaninya. Coba. Contoh, bukan berarti kata-kata ini jangan sampai dipahami orang nggak boleh jadi pengusaha, orang nggak boleh jadi orang kaya, orang nggak boleh punya rumah mewah. Bukan begitu. Pemahamannya, semua yang dia miliki adalah fasilitas untuk menuju akhirat. Buat apa kalau orang nggak punya, miskin tapi hatinya isinya dunia? Sukiki kulining anu, sholatnya beli. Karena kuli baik, sholatnya beli. So, coba. Ini berarti secara zahir dia fakir, nggak punya dunia, tapi secara batin dia juga hamba dunia. Ini salah kaprah, pemahaman yang salah. Jadi apapun, orang kaya, pejabat, ustadz, kiai, guru, karyawan, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya. Yang jadi pengusaha silakan, bekerja semaksimal mungkin, sejahterakan karyawan, kekayaannya untuk tujuan akhirat. Bagaimana hartanya ini membawa dia kepada surga. Yang jadi ustadz pun sama, yang jadi guru pun sama. Jangan sampai yang jadi guru, yang jadi ustadz justru kelihatan yang ngajar, tapi tujuannya dunia. Pengen dihormati, pengen dihargai, pengen disanjung ilmunya, pengen dicap sebagai orang alim, kan begitu. Pernah kita bahas ketika ditanya "Hei, kamu orang yang alim, orang yang ngajar, apa yang menjadi hujah kamu pengen masuk surga?" Kan begitu. Saya alim, dengan ilmu saya mengajar untuk agamamu. Cara Gusti Allah, bohong. Gusti Allah tersenyum. Ente ngajar, ente jadi ustadz, jadi kiai, dakwah kemana-mana, karena ente pengen dicap sebagai orang alim, orang berilmu. Malaikat jungkelakan raine, seredin neraka. Paling awal kan begitu. Jadi
Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan dunia itu menjadi tujuan terbesar dalam hidup kita. Nah itu, jadi penafsirannya begitu ya. Tidak cinta dunia bukan berarti dilarang untuk sukses. Kalau orang menjadikan dunia ini tujuan terbesar hidupnya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mengejarnya. Tuh, riba dia kerjakan, gitu kan? Korupsi dia kerjakan, nipu dia kerjakan. Kalau dagang tidak jujur dia kerjakan. Kalau dia ustadz ataupun apa, dia akan mencari uang dengan tidak halal. Apapun profesinya, pelanggaran syariat akan dikerjakan. Ini yang dimaksud. Jangan sampai dunia itu menjadi akbaru hamina. Wala mablaghu ilmina. Tuh. Dan jangan sampai dijadikan dunia itu tujuan dari ilmu. Tujuan dari ilmu adalah akhirat, bukan untuk dunia. Pula kan di dalam taklim sangat dilarang ketika orang memulai belajar punya tujuan akhir agar jadi public figure, tempat orang keluar masuk kepada dia. Sangat dilarang. Nang mondok pengen apa? Pengen jadi kiai, betul. Awas, butuh penjabaran. Si aran kiai itu orang yang takut dengan Allah. Jangan sampai pengen jadi kiai, bagus dari kiai, ake pengikutnya. Bagus dari kiai, ake sing hormati, ake pengikutnya. Ini salah begitu. Kan begitu. Sama saja akhirnya amal akhirat jadi dunia. Hikmah Allah jadikan dunia itu sebagai tempat cobaan dan sebagainya. Liwukul adar itu apa? Tazhidan laka fiha. Agar supaya kita itu menjadi zuhud kepadanya. Setelah kita tahu dunia ini payah, dunia ini penuh penderitaan, dunia ini penuh tipu daya, agar kita menjadi zuhud, jangan sampai tertipu mengajarnya dan menjadikan prioritas dalam kehidupan. Gitu. Itu hikmahnya. Wa min kalami Ja'far as-Shadiq. Nah, termasuk perkataan dari Imam Ja'far as-Shadiq adalah man tolaba malam yakhluq at'aba nafsahu walam yurzak qila lahu. Kata beliau, seseorang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan itu hanya akan menghabiskan energi. Orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan hanya akan membuang tenaga. Kemudian ditanyakan, wa madzaka ya Ja'far as-Shadiq? Apakah sesuatu yang tidak diciptakan itu? Apa sih? Ar-rohatu fid dunya, merasa nyaman hidup di alam dunia. Wes, hal yang mustahil kita mencari kenyamanan hidup di dalam dunia. Gak mungkin. Oke, kita merasa nyaman dengan piknik, merasa nyaman dengan plesir berapa hari. Setelah itu, kadang lagi piknik bega beli nyaman, pegel. Iya kan, jalan-jalan enak beli plesir, pegel. Pegel, luannya ado, parkirannya ado, nanjak gunung, pegel. Jadi tidak ada kenyamanan di dalam dunia itu, tidak ada. Maka sungguh heran, jangan heran ketika kita, jangan heran
ketika kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Jangan heran. Aja sampai ya Allah uripe kita ki masalah temen. Ini pemikiran yang salah. Sambat yang salah. Yang wis diciptakan dunia tempatnya masalah, ngeluhe ya Allah uripe kita ki. Makanya jadi Imam Ja'far As-Shadiq ya tadi hal yang menghabiskan energi, hal yang tidak mungkin, hal yang sia-sia jika kita mencari sesuatu yang tidak ada. Terus berulang kan digelati-gelati. Lamun bahasa kumprung gak kumprung. Hal yang tidak ada mencari apa dalam dunia ini ketenangan. Nah ketika kita berada di jalan Allah, bersyukur dengan tauhid. Nah ini berarti bukan dunia. Tujuannya akhirat. Kalau wis tujuannya akhirat, mau wis pasti tenang hidupnya. Kalau yang masih diubek-ubek bab dunia mah wis gak mungkin. Wis beda, mau kan di awal. Kalau orang yang dituju adalah akhirat, maka Allah akan kokohkan hatinya. Bahkan Allah akan hadirkan dunia kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Yang wis beli butuh, kan begitu. Oke, dilanjut balik. Maka dari Imam Ja'far As-Shadiq ya seperti tadi. Wa madza qala ar-raqatu fi dunya fayambaghi, maka penting seyogia lil muridi, bagi orang yang sedang berjalan pengen memperbaiki diri, as-shadiqi kang sungguh-sungguh alla yaltafita lidzalika, untuk tidak berpaling kepada hal dunia. Wis pokoknya mah baka dianalisa masalah itu berkaitan dengan dunia, janganlah bersedih. Jangan sampai bermusuhan. Urusan warisan sampai peteng-teng, iya kan begitu. Sampai musuhan, putus silaturahmi. Wis ngalah. Kalau dalam hal warisan ada yang peteng-tengan, wis ngalah. Wis. Karena ya begitu. Jangan sampai hal dunia ini menjadikan kita seperti itu. Rebutan penghargaan si masyarakat peteng-tengan, wis ngalah, gitu kan. Rebutan posisi pengen dihormati, taruh-taruhan di DKM, kadang ada terjadi di DKM itu seperti itu. Kian dari pendapatnya kian begini. Pengen dihargai pendapatnya, pengen dipakai, pokoknya harus pendapat saya. Kalau pendapat orang lain masih bisa mendatangkan kemaslahatan, ngapain kita memaksakan pendapat kita? Jadi kalau pendapat orang lain masih mendatangkan maslahat, kecuali pendapat orang ini madorot ya, mudorot pendapat orang ini, baru kita ya jangan, ini syirik misalkan, ini salah, ini begini, ya kita harus kuat dengan hujah kita. Tapi kalau ditimbang dia benar, kita benar, itu ada manfaat, kita ada manfaat, kan kenteng ya wis, kita aja belum kenteng, nggak ada manfaat, udah biarkan dia kentang pengen wis silakan. Jangan sampai ya beli bisa itu cok memaksakan pendapat kita apa yang dicari. Ujung-ujungnya pengen eling-eling ganingan. Ujung-ujungan konon eling-eling ganingan pendapatnya anu. Nah, jadi jangan sampai ketua DKM mentang-mentang ketua DKM pendapatnya selalu pengen dipakai. Kalau pendapat anak buah itu memang manfaat, maslahat,
ya silahkan. Gitu. Jadi kadang ya kayak kula dalam menjalankan pondok kiba. Ndase kan akeh. Ada wong tua, anak dia kula, anak kula dan sebagainya. Ya sudah. Mana pendapat kalau kentang, kalau ada masalah silakan. Kalau ternyata ini ya sudah. Nah itu hal dunia. Jangan sampai kita terjebak talbis kedelengnya bagus ya Pak, menampakkan keburukan dalam wujud kebaikan. Ini mengerikan. Jangan menoleh. Fayambaghi lil murid as-shadiq alayhi talfita lidzalik. Wa yajidda lan sungguh-sungguh sapa murid fi sayri hatta tatlu alaihi samsul ma'rifah. Sungguh-sungguhlah saja berjalan di jalan Allah agar supaya sampai muncul cahaya makrifat mengenal Gusti Allah. Sudah kita bahas bahwa makrifat mengenal Allah itu adalah memahami Allah, memahami setiap takdir Allah, melihat Allah dalam segala sesuatu, dalam segala masalah, dalam segala takdir, dalam segala kehidupan. Itu namanya makrifat billah. Diawali dengan ciri dasar yaitu menerima segala ketentuan Allah. Itu sudah mengenal Allah. Fayamukya anhu wujudul aghyar. Maka kalau sudah kita bisa mengenal Allah, maka akan menghapuskan segala sesuatu wujud dari tipu daya, dari gelapnya hati. Watazula anhu al-aqdar bimusyahadatil azizil ghaffar. Maka akan hilang dari dalam dirinya kegelapan, dari rasa dendam, rasa suudzon, rasa kebencian, karena sudah menyaksikan Allah yang Maha Pengampun. Di situ, makanya kan termasuk pintu masuk gangguan jin itu terlalu mencintai dunia. Itu sudah pasti itu. Dunia ditaruh di dalam hatinya. Awas, sekali lagi dunia itu bukan duit, emas, harta, mobil, segala bentuk kehidupan ini, sanjungan, pujian, kedudukan, posisi, itu adalah dunia. Wa ma tawaqqafu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.